Shalom saudaraku, mengamati akan kemelut yang terjadi di negara Israel, di tanah perjanjian, maka kita pun tahu bahwa lonceng zaman sudah berdentang. Dan untuk itu kita perlu mengamati, mewaspadai, dan meneliti bagaimana peristiwa-peristiwa ini dan apa kaitannya dengan janji-janji firman Tuhan. Dan salah satu janji dari firman Tuhan yang menjadi puncak pengharapan kita adalah kedatangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah menyelesaikan akan karya penebusan di atas kayu salib. Dia mati sebagai anak domba yang dikorbankan bagi orang yang percaya. Oleh darahnya yang tercurah, kita dibenarkan. Nah, saudaraku, berbahagialah saudara dan saya yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah, kemudian apa, saudaraku? Ada janji bahwa Dia yang mati dan kemudian Dia bangkit pada hari yang ketiga. 40 hari lamanya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan selama 40 hari dia banyak mengajar kepada murid-murid tentang kerajaan Allah, dan pada waktunya dia terangkat ke sorga. Ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah, saudaraku, peristiwa hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga kita peringati, ya, kita ada hari libur khusus, hari besar bagi umat tebusan, orang-orang percaya bahwa Tuhan kita memang sudah naik ke surga. Tetapi sesungguhnya ada satu perkara yang jauh lebih penting, yaitu Dia akan datang kembali, saudara. Nah, hari-hari ini kita mengamati situasi dunia, kita mengamati situasi Israel, ya, negara kecil yang penuh dengan kontroversi ini, maka kita tahu bahwa lonceng zaman sudah berdentang dan Tuhan akan segera datang. Nah, pertanyaan, ini seringkali diajukan pertanyaan, kalau Tuhan Yesus datang kembali, itu Dia datangnya di mana? Di lokasi manakah Tuhan Yesus itu akan datang kembali? Karena sebagaimana Dia naik ke surga, disaksikan oleh murid-murid, Dia terangkat ke surga, demikian Dia akan datang kembali. Nah, kita akan lihat ya peristiwa kenaikan Tuhan Yesus yang kita selalu peringati setiap tahun, saudara, pada hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Di dalam Kisah Rasul, pasal yang pertama, ayatnya yang mulai ayat yang ke-9, saudara, ya. Sesudah ia mengatakan demikian, jadi sebelum terangkat itu Tuhan memberi wejangan terakhir atau pesan terakhir bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi, sampai ke Indonesia, sampai kemana-mana. Saksi-saksi Kristus itu berabad-abad lamanya menceritakan tentang Sang Mesias, Sang Juru Selamat, Putra Allah yang menghapus dosa dunia. Orang yang percaya tidak binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Inilah berita Injil. Oleh kuasa Roh Kudus, dari zaman ke zaman berita Injil terus disampaikan sampai hari ini. Saya pun juga memberitakan pada Anda Injil, kabar baik, bahwa Juru Selamat sudah datang dan sudah menyelesaikan karya penebusan. Bagi Anda, saya, orang-orang berdosa, kita punya pengharapan, pengampunan, dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah karena penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus melalui iman
kepada apa yang Tuhan kerjakan kepada pribadi dari Sang Juru Selamat itu. Nah, saudaraku, sesudah ia mengatakan demikian, nih ayat 9 ya, sesudah ia mengatakan demikian, ia menyampaikan itu semua, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Jadi murid-murid menyaksikan. Berapa jumlah murid? Diperkirakan, ditafsir, ya dalam satu penafsiran 500 kurang lebih murid. Ya, mereka melihat Tuhan secara fisik, tubuh kebangkitan Tuhan, tubuh kemuliaan Tuhan yang naik ke sorga, terangkat, ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah, saudara, kalau tadi saya sebut akan tafsiran ada 500 orang yang menyaksikan, itu ada dasar firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Di dalam 1 Korintus 15, ya ini sedikit saya akan menyimpang untuk menjelaskan mengapa tadi saya sebut ada penafsiran, pendapat yang mengatakan bahwa yang menyaksikan Tuhan terangkat itu 500 orang kurang lebih. Nah, kita lihat bahwa setelah Tuhan bangkit dari maut, itu di dalam 1 Korintus 15, ayatnya yang ke 5, ya 5 dan seterusnya. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Kefas itu adalah Petrus, saudara, nama lain dari Petrus ya. Dan kemudian kepada ke-12 muridnya, ini awal-awal kebangkitan Tuhan, Tuhan menampakkan diri pada Kefas, pada murid-murid, 12 murid itu. Kemudian ayat 6, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kapan ini terjadi? Di dalam 4 Injil tidak diceritakan ini. Tetapi ini pasti mengacu pada peristiwa kenaikan Tuhan, disaksikan oleh murid-murid Tuhan. Lebih dari 500 saudara sekaligus, jadi semua bareng-bareng melihat. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, kata Paulus. Jadi pada waktu Paulus menulis surat Korintus itu, orang-orang saksi-saksi mata itu masih hidup, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri pada Yakobus, kemudian kepada semua rasul dan seterusnya. Jadi saudaraku, kebangkitan Tuhan Yesus itu disaksikan bukan oleh murid-murid yang jumlahnya sedikit saja, tapi juga kepada pengikut-pengikut Tuhan, orang-orang percaya yang jumlahnya tidak sedikit. 500 orang sekaligus, saudaraku. Dan itu mengindikasikan atau membuat kita mempercayai bahwa itu adalah peristiwa Tuhan Yesus terangkat. Nah, saya ulangi Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, yaitu 500 orang tersebut. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka, sampai hilang gitu ya. Ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, jadi semua terbengong-bengong gitu ya. Loh, Tuhan pergi, Tuhan yang sudah bangkit kok malah pulang ke sorga gitu ya. Tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Tiba-tiba muncul 2 orang. Siapa itu? Ada yang mengatakan itu malaikat, ada yang mengatakan itu Elia dan Musa, ya nggak tahu saudaraku. Pokoknya ada 2 orang disebutkan di sini berjubah putih. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, saudara, bahwa Tuhan yang naik ke surga pada waktunya, dan saya mau katakan tidak lama lagi, dia akan datang kembali. Nah, masalahnya kalau dia datang kembali, lokasinya di mana? Saya berkeyakinan lokasinya sama di tempat dia berangkat naik. Dia akan kembali ke tempat tersebut. Di manakah itu, saudaraku? Tradisi mengatakan itu di Bukit Zaitun.
Karena Bukit Zaitun itu letaknya di sebelah timur Yerusalem, dekat dengan Betania. Nah, dekat dengan Betania itu dapat kita temukan di dalam Injil Lukas. Ya, ini menceritakan hal yang sama. Coba kita lihat Lukas ya, saudaraku ya. Lukas pasal yang ke-24, Lukas terakhir, saudara. Kita lihat ayat 50, kenaikan Yesus. Kita tahu bahwa penulis Lukas dan penulis Injil Lukas dan penulis Kisah Para Rasul ini sama, orangnya sama, yaitu Rasul Lukas. Rasul Lukas. Ayat 50, saudara. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dekat Betania. Kalau saudara lihat di peta, Betania itu ada di sebelah timurnya Yerusalem, dan itu dekat dengan Bukit Zaitun. Disitulah ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Ini saudaraku, ini peristiwa yang sama diceritakan oleh Injil Lukas. Nah, saudaraku, sekarang kita akan lihat Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Lama, Kitab Sakaria mencatat, saudaraku, sesuatu peristiwa yang luar biasa. Ini terkait dengan apa yang kita sedang bahas, yaitu di manakah lokasi Tuhan Yesus ketika dia nanti datang kembali. Kita lihat 14, Sakaria 14 ayat 3 dan 4. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Jadi Tuhan akan datang untuk menghancurkan, mengalahkan akan musuh-musuhnya, yaitu Antikristus. Kemudian ayat 4, nah, inilah jawabannya, saudaraku. Pada waktu itu, kakinya, kaki Tuhan akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Ya, letak Bukit Zaitun memang tidak jauh dari Betania, saudaraku. Yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan dan seterusnya. Jadi saudaraku, kalau kita meneliti Alkitab yang menjadi sumber iman kita, di manakah lokasi di mana Tuhan nanti datang? Dari Sakaria 14 ayat 4 tadi, kita tahu bahwa kaki Tuhan Yesus berjejak di Bukit Zaitun, kemudian bukit itu terbelah menjadi dua. Itu peristiwa yang dahsyat terjadi nanti ketika dia datang kembali. Nah, tentunya ini berkait dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus yang tadi kita sudah bahas, ya. Ketika dia naik, ada dua orang berjubah putih yang berkata nanti dia akan datang dengan cara yang sama. Dan kakinya nanti akan berjejak di Bukit Zaitun. Saudaraku, Anda bisa lihat gambar ya, bahwa di Bukit Zaitun, di lokasi di mana Tuhan itu naik ke surga, di sana ada sebuah kapel. Kapel itu disebut Chapel of Ascension atau kapel gereja atau kapel gereja kecil ya, tempat di mana Tuhan Yesus terangkat. Bagi saya pribadi itu adalah sebuah situs kuno yang paling menarik, salah satu yang paling menarik buat saya pribadi. Karena apa? Ketika kami berdoa di dalam kapel tersebut, kesan yang kuat, saudara, bahwa disinilah Tuhan itu terangkat. Dan di sini pula nanti Tuhan akan menjejakkan kaki. Nah, saudaraku, saya tidak katakan bahwa apakah tepat tempatnya di situ, karena itu merupakan tradisi yang
berlaku turun-temurun ya sejak zaman dahulu. Kemudian dibuat sebuah kapel, ya kapel kuno, sudah bisa lihat gambarnya. Dan di dalam itu bahkan ada sebuah batu yang berlekuk di mana diperkirakan, diduga dan diyakini oleh beberapa orang. Kita tidak terlalu mementingkan apakah kaki Tuhan ada di situ dulu, tapi kira-kiranya itu memang di sekitar Bukit Zaitun itu, saudaraku. Nah, kalau sampai itu terjadi, peristiwa supernatural, suatu peristiwa dahsyat, di mana Tuhan benar-benar datang. Dan kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun, dan bukit itu terbelah menjadi dua. Menggenapi kitab Nabi Zakaria 14 ayat 4 tadi. Jadi, lokasi dari di mana Tuhan Yesus nanti akan datang kembali adalah lokasi di mana dia terangkat ke surga dalam peristiwa pengangkatan Tuhan Yesus, keangkatan, kenaikan Tuhan Yesus itu. Paham ya saudaraku ya? Ini adalah sedikit edukasi untuk kita semua, pelajaran yang kita percaya akan firman Tuhan. Mari kita merindu-rindukan akan kedatangan Tuhan Yesus, seperti yang menjadi penutup dari kitab Wahyu. Saya akan bacakan menutup akan ini ya, menutup akan sesi ini, pelajaran ini. Wahyu 22 ayat 20 dan 21. Ini penutup, saudaraku. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera." Tuhan Yesus yang berkata. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati.